Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan contoh soal dari deret Fourier pada contoh 1 dengan soalnya di halaman 13 dengan soal berbunyi yaitu fungsi f yang periodik dengan periode 2pi ditentukan oleh fx sama dengan pi dikurang x dalam selang x lebih besar dari min pi dan x lebih kecil dari pi. Pertanyaannya adalah yang pertama itu grafik fx, yang kedua deret Fourier fx. Yang pertama kita jawab grafik fx-nya. Dalam selang x lebih besar dari min pi dan x lebih kecil dari pi, grafik dan fungsi persamaannya y sama dengan pi dikurang x, yang merupakan garis lurus yang melalui titik pi, 0 dan 0, pi. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa nanti gambarnya itu adalah sebuah garis lurus. Oke. Dengan persamaannya yaitu y sama dengan pi dikurang x. Selanjutnya karena fx periodik dengan 2pi, maka grafik fx dalam selang min pi dan pi akan kongruen dengan grafik dalam selang pi dan 3pi ataupun 3pi dan 5pi dan seterusnya. Jadi gambarnya nanti itu adalah sebuah garis lurus yang ketika kita gambarkan juga dalam selang pi dan 3pi atau 3pi dan 5pi itu akan gambarnya kongruen atau sama. Baik, kita lihat saja gambarnya. Kita lihat gambarnya. Jadi tadi saya katakan bahwa dia adalah sebuah garis lurus dengan selang yaitu dari pi hingga min pi. Kita lihat soalnya. Ini dia. Jadi sebuah garis lurus yang selangnya itu dari pi hingga min pi dengan bentuk dengan persamaan yaitu y sama dengan pi dikurang x. Jadi ini dia berupa garis lurus yang melalui titik pi, 0 dan 0, pi dengan periodik 2pi dia dengan periodik 2pi. Begitu juga jika kita melakukannya pada selang antara x lebih besar dari pi dan x lebih kecil dari min 3pi. Jadi dia akan kongruen apabila periodiknya sama yaitu 2pi. Oke, lanjut. Kita lihat selanjutnya yaitu deret Fourier. Atau pertanyaan keduanya itu adalah untuk memperoleh data deret Fourier fx, kita harus menentukan koefisien A0, An tambah Bn. Yang pertama kita akan tentukan nilai A0-nya, di mana A0 sama dengan 1/pi integral dari min pi hingga pi dikali pi dikurang x cos nx dx. Kemudian kita integralkan menjadi 1/pi dikali px pi dikali px dikurang 1/2pi 1/2 x pangkat 2 atau x kuadrat batas dari min pi hingga pi. Ketika kita mengintegralkannya atau kita akan memasukkan nilai pi nilai min pi dan pi ini ke dalam x, maka kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 2pi. Jadi untuk koefisien A0
kita telah mendapatkan menjadi 2pi untuk nilai koefisien A0. Selanjutnya untuk koefisien nilai AN. Nah, di mana kita ketahui bahwa AN sama dengan 1/n integral dari min pi hingga pi dikali pi dikurang x cos nx dx. Lalu kita akan dari sini kita akan menggunakan integral parsial. Nah, seperti ini. Baik, untuk lebih jelasnya seperti ini. Jadi tadi itu AN sama dengan 1/pi integral dari min pi hingga pi dikali pi dikurang x cos nx dx. Jadi kita akan menggunakan integral parsial, di mana kita memisalkan ini sebagai u dan ini sebagai dv. Oke. Lalu kita lihat, kita ambil ini u yaitu pi dikurang x. Jadi kita misalkan u sama dengan pi dikurang x, lalu kita turunkan terhadap x, maka hasilnya adalah -1. Lalu x nya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, jadi du sama dengan -1 dx. Yang kedua itu untuk dv, di mana dv itu kita misalkan cos nx dx. Lalu kita integralkan integral dv yakni integral cos nx dx, di mana hasilnya itu adalah min 1/n sin nx. Jadi kita sudah mendapatkan nilai u, du dan v dan dv. Yang kedua, kita akan substitusi hasil ini ke dalam ini, yaitu u dikali v dikurang integral v dikali du, di mana fx sama dengan 1/pi bila tadi ini 1/pi, lalu kita masukkan u nya, di mana u nya itu pi dikurang x, lalu kita masukkan v nya, di mana 1/n min 1/n dikali sin nx integral min lalu masukkan nilai du, di mana nilai du sama dengan nilai du itu sama dengan nilai v itu sama dengan min sin dikali dengan nx. Setelah itu 1/pi kurung awal dalam kurung pi dikurang x 1/pi dikali sin nx, lalu berubah jadi penjumlahan karena min ketemu min atau satunya kita keluarkan, lalu bertemu jadi plus 1/n sin nx sama dengan nx dengan batas dari min pi dan hingga ke pi. Selanjutnya 1/pi n dikurang x 1/n sin nx ditambah 1/n, lalu integral dari sin yaitu min 1/n cos nx dengan batas dari min pi hingga pi, di sini pi ya. Pi. Setelah itu lanjut kita keluarkan 1/n nya. Kita keluarkan yang 1/n nya. Jadi hasilnya 1/n kali pi dikurang x sin nx dikurang 1/n cos nx. Batasnya yaitu dari min pi hingga pi. Terus selanjutnya
Jadi 1/n kali pi, kita masukkan nilai dari batas ini, substitusi, sehingga kita dapat 1/n cos n per pi dikurang 0 dikurang 1/n cos n tambah pi. Artinya kita kasih masukkan nilai pi ke dalam x, substitusi, sehingga hasilnya yang kita dapat yaitu 1/n dikali pi kurung kurawal dikurang 1/n cos n kali pi ditambah 1/n cos n pi. Jadi penjumlahan antara nilai ini akan menghasilkan 0. Terus 0 ini dikalikan dengan 1/n per pi, hasilnya 0. Jadi kita sudah mendapatkan nilai dari AN, yaitu dimana AN itu sama dengan 0. Nah, setelah kita mendapatkan, maka kita telah mendapatkan dua nilai koefisien, yaitu A0 sama dengan 2pi dan AN sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari nilai BN sama dengan 1/pi integral min pi hingga pi dikali pi dikurang x sin nx dx. Kita juga akan menggunakan integral parsial untuk mendapatkan koefisien dari nilai BN. Nah, untuk lebih jelasnya seperti berikut. Untuk lebih jelasnya seperti ini, yaitu BN sama dengan 1/pi integral dari min pi hingga pi n dikurang x sin nx dx. Jadi kita akan menggunakan integral parsial, di mana kita akan memisalkan ini sebagai u dan ini sebagai dv. Jadi u sama dengan pi dikurang x, di mana turunan u terhadap x sama dengan -1. Jadi du sama dengan -1 per dx, -1 dx. Lalu kemudian dv ini sin nx dx kita integralkan sehingga dia menjadi v min 1/n cos nx. Lalu seperti tadi, kita nilainya ini kita akan substitusikan ke dalam ini. Jadi kita bisa lihat 1/pi n kurung kurawal nx dikurang 1/pi, bukan n ini ya, tapi pi ya, maaf, ini pi dikurang x, lalu 1/n cos nx dikurang integral integral min 1 dikali min 1/n cos nx dengan batas min pi hingga pi. Terus kemudian kita turunkan, kita lanjutkan, maka 1/pi dikali pi dikurang x dikurang 1/n cos nx dikurang 1/n integral cos nx dx, batas dari min pi hingga pi. Terus kemudian kita keluarkan nilai min 1/n nya, jadi min 1/n kali pi n dikurang x cos nx ditambah 1/n sin nx dx, batas dari min pi hingga pi. Terus kemudian kita substitusi nilai pi ke dalam x, nilai dari min pi ke dalam x dan nilai pi ke dalam x. Jadi kita dapatkan min 1/n dikali 1/n pi 0 ditambah 0 kurang 2pi cos n tambah pi ditambah 0. Jadi kita dapat min 1/n dikali pi min 2pi cos n pi, lalu 1/n 2 cos, lalu menjadi 1/n 2 cos n dikurang pi. Maka kita masukkan 2 kali 1, yaitu 2/n cos n kali pi. Nah, kita dapatkan nilai koefisien dari BN, yaitu sama dengan 2n cos n kali pi.
Nah, kita telah mendapatkan nilai A0, AN, dan BN. Selanjutnya, jika nilai A0 dan AN dan BN dimasukkan ke dalam persamaan, persamaannya seperti ini. Jadi kita telah melihat persamaannya, maka kita akan mensubstitusi nilai A0, AN, dan BN ke dalam persamaan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A0 sama dengan 2pi, AN sama dengan 0, dan BN sama dengan 2 per N cos N pi, maka fx sama dengan 1/2. Jadi kita akan masukkan ke dalam rumus ini nilai-nilai AN, A0, AN, dan BN. Jadi rumusnya itu atau persamaannya yaitu fx sama dengan 1/2 A0 tambah sigma N sama dengan 1 hingga tak terhingga AN cos NX ditambah sigma N sama dengan 1 hingga tak terhingga BN sin NX. Jadi lalu kita masukkan nilai A0 jadi 2N nih. Jadi 1/2 AN ditambah 0 sigma N sama dengan 1 hingga tak terhingga 2N cos N kali pi sin NX. Terus kemudian pi ditambah 2 sigma N sama dengan 1 hingga tak terhingga cos NP dikali sin NX per N. Terus kemudian pi tambah 2 dikali min sin X tambah sin 2X per 2 dikurang sin 3X per 3 dan seterusnya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa pi ditambah min 2 sin X tambah sin 2X dikurang 2/3 sin 2X dan seterusnya. Nah, hasil terakhir yang kita dapat dari mencari nilai A0, AN, dan BN itu sama dengan fx sama dengan pi tambah 2 sigma dari N sama dengan 1 hingga tak terhingga cos NX dikali sin NX per N, atau kita bisa mengatakan bahwa fx sama dengan pi ditambah 2 dikali min sin X tambah 1/2 sin 2X dikurang 1/3 sin 3X tambah 1/4 sin 4X dan seterusnya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.